Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Auliaw Ar-Rahman dari kelas IPS A semester 4 dengan nomor NIM 208190003. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang perubahan sosial di masa pandemi untuk memenuhi tugas mata kuliah isu perubahan sosial kontemporer. Untuk pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru. Yang kedua, pengertian pandemi COVID-19. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah pandemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Penggunaan istilah pandemi hampir sama dengan wabah, yakni penyebaran virus yang terjadi secara luas dan merata. Akan tetapi, pandemi bersifat internasional, sedangkan wabah digunakan untuk wilayah lokal. Istilah ini cukup populer, sering terjadi. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebut dengan COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga pada kematian. Negara Indonesia sampai saat ini dengan segala usaha masih melawan virus corona, begitupun negara-negara lain. Awal kasus dari pandemi ini dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Wuhanan yang ada di kota Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, baik yang bisa dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai tikus. Yang ketiga, perubahan sosial di masa pandemi. Ilmu sosiologi Agus Komda mengatakan bahwa mengkaji masyarakat dalam mengalami perubahan dapat diambil dari sisi sosial statik atau statika sosial, struktur sosial, dan sosial dinamika sosial. Dan ini merupakan sistem kehidupan yang berbeda namun tidak terpisah. Pandemi virus COVID-19 ini sekarang sedang melanda dunia. Secara universal, kehidupan manusia dalam banyak mengalami perubahan baik dari segi sistem sosial statik atau statika sosial atau struktur sosial dan sosial dinamika sosial yang pada akhirnya menunjukkan proses interaksi sosial. Pada sistem sosial statika sosial atau struktur sosial, terdapat beberapa bidang yang mengkaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Pertama, kelompok sosial merupakan kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil, yang hidup secara guyup. COVID-19 yang bukan hanya berdampak pada segi kesehatan juga memberikan pengaruh pada kelompok sosial, seperti melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada setiap daerah, pelarangan masyarakat luar daerah untuk masuk ke daerahnya adalah contoh dari kelompok sosial. Padahal sebelum adanya pandemi ini tidak ada satupun daerah atau keluarga yang membatasi orang-orang datang ke wilayah dan keluarga mereka. Kedua, lembaga atau peranata sosial merupakan tatanan peraturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Wujud konkretnya adalah aturan, norma, adat istiadat yang mengatur kebutuhan manusia. Pemerintah Indonesia saat ini telah merubah tatanan sosial masyarakat dalam melakukan interaksi. Hal ini dikarenakan pandemi virus COVID-19, adanya aturan physical distancing atau social distancing merupakan salah satu bentuk peranata sosial yang dibuat oleh lembaga pemerintah Indonesia. Banyak para kepala daerah yang mengeluarkan surat edaran tentang physical distancing atau social distancing. Ketiga, pada masa pandemi COVID-19 ini, stratifikasi sosial banyak terjadi di masyarakat, khususnya pada segi ekonomi. Masyarakat dihadapkan pada gejolak pengangguran di mana-mana akibat pembatasan sosial dan larangan untuk bekerja di luar.
banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Bekerja di rumah menjadi salah satu faktor adanya stratifikasi ini. Terdapat pro dan kontra dari hal ini. Masyarakat yang mengeluhkan bekerja dari rumah karena mereka hanya akan mendapatkan penghasilan dengan bekerja di luar, sementara yang bekerja tidak harus dari luar menyetujui dan mendukung program pemerintah dengan bekerja di luar. Pegawai swasta dengan pegawai negeri sipil atau pengusaha yang memakai jaringan internet adalah salah satu yang mengalami stratifikasi sosial. Ketimpangan seperti ini amat sangat membahayakan dalam lapisan masyarakat karena akan menimbulkan kecemburuan sosial yang akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan penanaman kepedulian, membantu dan bersatu memerangi pandemi COVID-19 akan menjadi solusi untuk menghindari stratifikasi sosial. Kebudayaan dan gaya hidup yang digantikan dengan kebudayaan yang baru, seperti halnya bersilaturahmi dan saudara yang semula dapat berkunjung ke rumah saudara yang jauh. Sejak adanya pandemi, para masyarakat beralih dan menggunakan handphone sebagai bentuk perubahan budaya dari segi teknologi. Selain itu, masyarakat mulai bergaya hidup sehat dengan sering mencuci tangan, memakai masker ketika akan berpergian guna mencegah penularan virus COVID-19, dan dengan penanaman kesadaran akan pentingnya kesehatan kepada masyarakat dapat mencegah virus COVID-19 agar tidak meluas ke berbagai daerah, dan diberikannya vaksin akan menambah kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena penyakit dan kembali ke aktivitas normal dengan tatanan norma yang baru, yaitu dan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hendaknya masyarakat menyikapi dan baik mematuhi tatanan sosial yang baru agar tetap terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.